Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ala man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun uhayyi'ukum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahadah ya Rahman ya Rahim ya Mujibus sa'ilin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وَرَبَّنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Shadaqallahul azim. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul ketika memperpanjang iktikaf kita di masjid setelah salat subuh berjamaah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu mendapatkan rahmatnya serta keberkahannya, dan agar kita selalu diperbaharui semangat beragama. Ngapain ngaji tiap pekan, tiap Jumat, tiap Ahad di berbagai masjid ulang-ulang. Sebenarnya kajiannya begitu aja cara Islam. Ya, dalam rangka pembaharuan semangat beragama kita. Agama itu nggak bisa dibuat-buat. Agama itu bukan buatan manusia. Agama itu fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah Allah, tetaplah pada fitrah Allah, agama Allah. Allati fatara an-nasa 'alaiha, yang menciptakan manusia di atas fitrah itu. Artinya manusia ini selalu sesuai sebenarnya dengan ajaran agama Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan di dalam penciptaan Allah. Maksudnya penciptaan alam semesta oleh Allah dan agama. Jadi agama yang tidak berubah, pencipta alam semesta itu Allah, yang mensyariatkan agama itu Allah, agamanya tidak bisa berubah. Alam semesta ini pun fitrahnya tidak bisa berubah. Yang bisa kita rubah itu semangat, yang bisa berubah itu semangat beragama kita. Nah, semangat beragama kita ini yang harus terus-menerus kita
perbaharui. Jangan sampai semangat agama itu, atau lebih tepatnya semangat beragama itu menurun. Dan semangat beragama ini terkait sama iman. Iman yazid wa yanqus, yang itu naik turun, maka semangat beragamanya pun naik itu. Nah, itu yang harus diperbaharui. Ada juga gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam itu sebenarnya tujuannya pun memperbaharui semangat beragama. Baik. Kira ada tenggorokan udah berminggu karena nggak mengikuti saran Pak Sardi, Ustaz Sardi, nggak minum antibiotik, air apa juga minum. Kalau udah bisa nelan, paling parah penyakit radang tenggorokan saya itu tahun 95. Itu bukan nggak bisa nelan, ngomongnya nggak bisa. Sampai disuntik 2 ampul, sampai membatalkan kepulangan saya ke Jakarta dari Medan itu. Kembali lagi, jadi gerakan-gerakan pembaharuan Islam itu pun pada dasarnya memperbaharui semangat beragama, tapi juga memperbaharui pemahaman agama. Jadi ada semangat beragama, ada pemahaman agama. Nah, kadang-kadang pembaharuan semangat pemahaman beragama ini bablas kadang-kadang. Ada gerakan-gerakan pembaharuan yang pemahaman agama itu bablas. Bablas itu artinya apa? Jadi sampai mengkritisi, bukan mengkritisi dalam arti memahami, sampai menyimpang dari ulama salaf, sekalipun namanya salafi, bisa aja menyimpang dari pemahaman para salafus saleh. Nah, justru pembaharuan agama itu semangatnya dan pemahamannya harus kembali kepada semangat dan pemahaman salafus saleh, yang dibikin sendiri. Karena tadi agama nggak boleh dibuat-buat, karena dia fitrah. Ada sekelompok pemuda yang demi menjaga semangat beragamanya itu sampai bersembunyi di dalam gua, itu yang tadi saya bacakan. Ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengisahkan berita tentang mereka dengan benar. Jadi di sini ada 2 istilah. Ada kisah, nahnu naqussu. Ada naba. Naba itu berita. Beritanya dinarasikan, diceritakan. Nah, kenapa dinarasikan dalam Al-Quran? Supaya ini menjadi cerita kita semua, yaitu semangat beragama. Dan ini diilustrasi, diangkat kisahnya, kisah pemuda. Dinarasikan itu pemuda. Pemuda itu kan punya semangat. Jadi semangat menjaga agamanya itu sampai mereka harus, istilahnya itu, berlindung di dalam gua. Awa itu berlindung. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu pemuda. Amanu, yang beriman, pemuda-pemuda yang beriman, birabbihim, dengan Tuhannya, wazidnahum huda, dan kami tambah iman. Iman, kata iman di sini pakai huda. Huda itu juga artinya iman, karena hidayah sama iman itu terkait.
Lalu Al-Quran melanjutkan wa rabbana ala qulubihim, dan kami taukan, kami ikat ya, atas hati-hati mereka. Irqamu faqalu. Nah ini dia semangatnya itu bangkit. Irqamu, ketika mereka bangkit, faqalu. Ya, salah seorang ustaz saya itu ketika mengajarkan saya ayat ini itu mengatakan ikhtiar itu mendahului doa, karena ayatnya ilqamu itu bangkit ya. Itu mendahului qalu itu ngomong. Jadi ikhtiar mendahului doa. Tapi banyak juga yang mengatakan doa dulu baru ikhtiar. Ada yang mengatakan ikhtiar dulu baru doa. Kalau saya sekarang menganggap itu siklus saya. Ya. Artinya bersamaan gitu. Doa dan ikhtiar itu jangan terlalu lama jaraknya. Makanya pakai fa. Ilqamu faqalu. Bukan waqal, bukan summa qal. Summa lebih lama lagi. Fa yang paling cepat. Jadi kalau fa itu ya bangkit langsung berdoa. Bangun dari tidur langsung berdoa. Ilqamu faqal. Nah ini yang harus kita perbaharui terus menerus setiap hari sebenarnya. Pada diri kita itu setiap hari kita perbaharui semangatnya. Ya. Inilah fungsi dari pengajian antara lain. Memperbaharui semangat beragama, tapi ya boleh juga memperbaharui pemahaman beragama, tapi pemahaman itu jangan menyimpang dari pemahaman para salafus saleh. Karena hadisnya mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasiku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga artinya sebaik-baik pemahaman dan pengamalan agama itu generasi Rasulullah. Nggak mungkin dipahami sebagai sebaik-baik teknologi generasi kedua. Teknologi makin bagus, makin canggih gitu ya. Kalah lah teknologi zaman Rasulullah sama teknologi sekarang itu kalah. Zaman Rasulullah kan teknologi. Maka hadis itu harus dipahami, tidak adalah pemahaman dan pengamalan agama. Ya. Nah itulah perlunya nanti muhasabah setiap malam. Bagaimana dimuliakan Allah? Diilustrasikan atau kisah yang diangkat kisah pemuda. Ini bisa dipahami begini. Semua kita pemahamannya itu harus, semangatnya itu harus semangat pemuda dalam beragama. Kalau sekarang istilahnya semangat milenial. Jadi kalau masalah agama, berapapun umur kita, semangatnya itu harus seperti semangat pemuda. Jadi saya anggap pemuda di sini. Walaupun saya yakin nggak ada 30 tahun, 30 tahun ada nggak? Siapa 30 tahun? Sardi gitu ya. Kalau semangatnya semua. Ini apa ada pengajian remaja? Ada Mas Andi pengajian remaja. Mas Jafar ada nggak? Iya. Karena kalau semangat pemuda itu ada di orang tua tapi tidak ada di pemuda, itu nanti ada masalah estafeta atau regenerasi. Nah,
Dan semangat beragama itu memang bagusnya makin tua makin semangat. Itu ada semacam sunatullah begitu. Makanya kalau udah 40 tahun, 50 tahun itu masih belum ke masjid, masalah. Jadi kalau pemahaman agama itu diperbaharui supaya sama dengan pemahaman para salafus saleh. Begitu juga semangat beragamanya sama dengan salafus saleh. Kenapa? Karena khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi-generasiku. Kata Rasulullah SAW, tsummal ladzi yalunahu, tsummal ladzi yalunahu. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Itu juga kenapa para ulama bikin salawat itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. 5 ya. Selawat itu kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, kemudian tabi'in, generasi setelah sahabat, wa tabi'it tabi'in. Karena hadis tadi khairul qurun qarni itu generasiku, keluarganya dan sahabatnya. Kemudian tsummal ladzi yalunahu tabi'in, tsummal ladzi yalunahu tabi'ut tabi'in. Ada hadis yang tsummal ladzi yalunahu-nya 3 kali. Berarti ada tabi'ut tabi'in, tapi hadisnya dhaif. Yang sahih tadi. Nah, itu kenapa selawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Nah, selebihnya generasi berikutnya itu disebut wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Itu semangat beragama. Sehingga di setiap kurun, setiap generasi itu punya semangat yang terus-menerus diperbaharui. Diperbaharui itu artinya disesuaikan frekuensi para sahabat. Nah, apa output dari semangat beragama? Outputnya itu takwa. Jadi dari mana datangnya takwa itu? Dari semangat beragama. Semangat beragama ini atau beragama itu dalam bahasa Arabnya tadayun sya'bi itu keberagamaan masyarakat, bukan keberagaman ya. Keberagamaan masyarakat. Contoh keberagamaan itu apa? Salat subuh di masjid. Dari sakit. Nah, outputnya itu atau wujudnya lah kita sebut, wujudnya itu takwa. Semangat keberagamaan itu takwa. Kalau maulid itu syiar. Syiarnya sebenarnya tujuannya memperbaharui semangat beragama. Jadi ketika semangat beragama itu turun, nah salah satu kiatnya itu dulu dibuat maulid, dulu awal maulid itu. Sehingga meningkat semangat beragama, meningkat kecintaannya kepada Rasulullah, meningkat kecintaan pada jihad, maka umat Islam berhasil menang melawan musuh. Nah, jadi semangat beragama itu wujudnya itu ketakwaan dalam segenap dimensi. Khutbah Jumat yang lalu kalau nggak salah itu takwa, karena pesan khutbah Jumat itu kan takwa. Takwa itu di dalam semua dimensi, baik lahir maupun batin. Karena amal itu ada 2 dimensi itu, dimensi lahir dan dimensi batin.
Kembali sering saya kasih contoh itu, jangan sampai mengikuti perintah Allah berupa sholat, tapi itu hanya gerakan anggota tubuh, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, tapi niatnya tidak takwa. Jadi takwa itu ya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus ditakwakan. Tapi hati juga harus takwa. Bahkan dalam Al-Quran, yang saya juga belum pernah ketemu di dalam hadis itu, ada takwa tangan, takwa kaki. Bukan berarti nggak ada takwa tangan, takwa kaki. Takwa itu pada sebenarnya, tapi ada satu takwa yang dikhususkan dalam surat Al-Hajj. Khutbah Jumat yang lalu di sini. Wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Jadi ada ketakwaan khusus, itu ketakwaan hati. Kenapa? Karena di sini awal mulanya itu daerah hati semua. Dalam hadis lain disebutkan ala fi jasadil mudghah idza saluhat jasadul kullu wa idza fasadat jasadul kullu. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila dia bagus semuanya, apabila dia rusak semua anggota tubuh itu. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah bahwasanya itu hati. Jadi memperbaharui semangat beragama itu dimulai dari hati. Hatinya yang semangat itu. Artinya ada intrinsic motivation, at-tasjid ad-dakhili, dorongan dari dalam, bukan dorongan dari luar. Nah itu, jadi kita perbaharui terus semangat beragama, apapun situasinya, dimanapun kita berada, dan wujudnya itu takwa. Jadi kalau semangatnya tinggi, itu takwanya tinggi. Kalau semangatnya turun, itu disebut futur. Futur pakai ta. Kalau pakai to itu futur, pakai to itu sarapan pagi, atau kalau iftar itu breakfast, buka puasa. Kalau futur biasanya dipakai buat sarapan, kalau iftar dipakainya buat buka puasa. Maknanya sama-sama breakfast. Buka puasa, breakfast itu kan buka puasa. Break itu patah, fast itu fasting, itu menahan diri untuk tidak makan minum. Nah, itu puasa. Itu kalau pakai ko, kalau pakai ta itu melemahnya semangat beragama. Kalau malas sholat subuh berjamaah, nanti futur, kita futur. Dan bukan bahasa Inggris future itu futur itu. Fitur lagi, fitur itu fungsi kegunaan. Nah itu bisa kita ukur, semangat. Semangat beragama itu bisa diukur. Dan hanya kita yang tahu, kita nggak bisa mengukur semangat orang. Kita mengukur semangat beragama kita. Malas dibanding rajin beribadahnya. Itu mengukur semangat beragama kita. Dan nanti dari situlah takwa. Jadi takwa itu bagian integral, bagian tak terpisahkan yang menyatu dengan ad-din. Nggak ada takwa itu di luar agama, itu nggak ada. Ya, maksudnya secara istilah kan. Tapi ada orang yang takwa bisnis gitu.
Takwa bisnis itu bukan takwa dalam berbisnis. Takut banget sama bisnisnya dijaga. Dia lebih takut bisnisnya daripada ibadahnya. Bapak dimuliakan Allah, sekedar mengulang mengingatkan saja, takwa itu bermulanya memang harus dari hati. Karena amal itu ada amal lahir dan amal batin, dua-duanya harus kita perbaharui semangatnya. Tapi yang menentukan itu takwa qulub, takwa hati. Dan antara amal lahir dan amal batin nggak mungkin bersimpangan, berselisih. Tidak mungkin ada bobot sholat karena uang. Dia tidak mungkin bernilai ibadah. Sholat karena uang, sholat karena riya, karena sum'ah, itu tidak bernilai ibadah. Sebaliknya, tidak mungkin ada bobotnya atau ada pahalanya, tidak mungkin ada pahalanya. Minum khamar karena Allah itu juga bisa. Sengaja saya minum khamar karena Allah Ta'ala, tidak bisa. Nah, tetap aja dosa. Saya udah pakai bismillah, pakai nawaitu an ashrabul khamar lillahi ta'ala, disebut itu. Tetap dosa. Itu bukan memperbaharui semangat beragama, tapi malah mempermainkan agama. Semangat beragama itu di dalam surat Al-Kahfi tadi, ya, itu pemuda itu mengatakan lan nadua, kami tidak akan menyembah, berdoa atau menyembah selain. Sehingga nggak bisa juga gini, berdoa supaya korupsinya berhasil. Ya Allah, jangan sampai saya ketangkap KPK. Itu juga nggak selaras, nggak bisa. Itu bukan takwa. Itu juga bukan semangat beragama, tapi mempermainkan agama. Kampanye banyak yang bawa ayat, banyak juga yang mempermainkan agama. Bawa ayat tentang apa itu dulu akhlak. Al-Maidah. Supaya dia dipilih. Dia menafsirkan ayat itu supaya dia dipilih. Maka itu mempermainkan agama, menolak penjara. Kemarin banyak itu yang mempermainkan agama. Kata amin jadi berubah, nggak mau nyebut amin, jadi qabul. Syahadat 2 jari, nggak mau 1 jari. Tasyahud. Politik itu seru. Nah, dalam politik saya sudah sering ngomong. Di bilik suara nanti 4 hari lagi, nah sampai 3 hari lagi. Saya nyoblos di Jakarta, ketika Jakarta, dan TPS itu di halaman rumah saya, rumah keluarga istri. Itu pas masuk bilik suara itu tanya fatwa hati. Hanya fatwa hati. Istafti qalbak itu paling penting. Kalau nyoblos. Jadi makan harus punya nilai ibadah. Nyoblos pun harus punya nilai ibadah.
Makanya sahabat itu pernah heran ketika Rasulullah SAW mengatakan seseorang yang mendatangi istrinya, maksudnya menggauli, melakukan hubungan suami istri itu dapat pahala. Lah, katanya ini kan memuaskan hawa nafsu, memuaskan syahwat gitu. Oh, dapat pahala? Ya iya, kata Rasulullah. Sebenarnya itu kan perbuatan yang mubah saja. Menggauli istri itu mubah saja, tapi jadi pahala kenapa? Karena niatnya karena Allah. Begitu juga nyoblos ya harus karena Allah, jangan karena uang, jangan karena serangan pajak. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia itu ada yang mengatakan sejak abad ke-7. Jadi nggak lama setelah Rasulullah wafat itu Islam udah nyampe ke Indonesia. Cuman yang sistemik itu dimulai dari putusan dari Turki abad ke-13. Nah, itu kondisi umat itu ya semangat beragamanya naik turun, tadayun sabinya itu naik turun. Nah, makanya ada gerakan-gerakan pembaharuan. Cuman saya perlu jelaskan, pembaharuan itu harus lebih ditekankan pada semangat beragamanya daripada pemahamannya. Ya, karena kalau pemahaman ini bisa bablas. Jadi ini dianggap semangat pembaharuan itu pakai celana, nggak pakai sarung, itu bablas. Pakai celana, pakai sarung itu nggak ada hubungan dengan semangat beragama. Begitu juga sarungan itu, semangat pakai sarung jangan dianggap sebagai semangat beragama. Orang Hindu juga pakai sarung. Semangat beragama itu adalah semangat menjalankan syariat. Pakai gamis semangat beragama, ya enggak. Pakai gamis warna putih karena mengikuti sunnah Rasul, itu baru semangat beragama. Pakai sarung warna merah, Rasul pernah pakai sarung warna merah. Itu bisa dibilang semangat beragama. Tapi yang paling penting semangat beragama itu terkait rukun Islamnya dulu dan rukun iman. Jadi itu bukan terus pengajian semuanya pakai kursi dan meja. Nah, itu. Jadi semangat beragama itu bukan modernisasi agama, bukan modernisasi agama, tapi tingkat ketakwaannya itu naik. Bukan pakai jas. Jadi bukan modernitas ya. Jadi mengukur pembaharuan itu bukan dengan modernitas. Tapi bukan juga dengan melawan modernitas, tidak juga. Melawan modernitas itu apa? Nggak mau pakai sound system. Azan itu harus langsung naik ke menara masjid, naik ke menara atau naik ke tempat tinggi. Azan nggak pakai sound system, nggak ada mic, nggak ada loudspeaker, nggak ada amplifier. Sempat ada begitu. Menolak teknologi, bukan juga. Jadi bukan menggunakan teknologi, bukan menolak teknologi. Jadi semangat beragama itu diperbaharui, itu nggak ada kaitannya dengan teknologi. Jadi clear, makanya saya bilang kalau ada pembaharuan itu yang arahnya ke modernisasi, itu bukan pembaharuan.
pembaharuan agama, bukan tajdid. Tajdid roh ad-din, semangat agama, atau roh tadayyun, semangat beragama. Bukan. Jadi dia lebih kepada takwa. Takwanya meningkat di semua aspek. Makan aja harus takwa, nyoblos harus takwa. Sehingga kan 3 tolak. Ada talak 3, ada tolak 3. Tolak 3 itu tolak politik identitas, tolak politik uang, tolak politik dinas. Terus ditolak. Nanti kita lihat dalam bahas seberapa besar pengaruh politik uang, politik dinasti. Kalau politik identitas sudah nggak menjadi isu sebenarnya, tapi masih ada lah, masih ada walaupun kecil. Misalnya gini ya, orang Bojonggolu milih calon dari Bojonggolu, itu politik identitas. Emangnya pasti calon dari Bojonggolu itu berkualitas? Belum tentu. Udah jadi yang berkualitas calon dari yang sana. Gak harus orang Bojonggolu nyoblos orang Bojong, itu politik identitas. Orang Jawa milih orang Jawa, politik identitas. Kalau orang Islam milih orang Islam, itu bisa politik identitas, bisa identitas politik. Saya virus, politik saya pasti politik Islam. Itu namanya identitas politik. Identitas politik itu akidah, bisa ideologi, bisa program, itu identitas politik. Contoh perubahan. Nah, perubahan itu identitas politik. Oh, politik saya politik perubahan. Nah, itu identitas politik, bukan politik identitas. Kumpulin orang, seorang mengumpul dibikin program sembako murah, itu ongkos politik, bukan politik uang. Politik uang itu nih, saya kasih duit, pilih saya, itu politik uang, money politik. Tapi kalau kumpulin orang, ngasih kopi, supaya minum orang calegnya itu namanya biaya politik. Biaya politik itu APK. Hari ini udah harus dicabut tuh APK. Ada peragam kembali, tapi kalau di medsos belum aja. Minggu tenang itu artinya sebenarnya nggak sampai seminggu sih, tenang 3 hari. Hari tonang itu artinya kampanyenya tenang-tenang aja pakai medsos gitu, nggak usah heboh. Nah, itu juga politik dinasti sama dinasti politik itu beda. Tidak semua dinasti politik menggunakan politik dinasti. Dinasti politik itu memang sekeluarga banyak yang jadi politisi. Kalau politik dinasti menggunakan kekuasaan kerabat, ya, kekuasaan bapak, kekuasaan paman, kekuasaan suami, untuk menyukseskan anak, ponakan atau istri. Itu politik dinasti, politik kekuasaan. Kalau di Indonesia udah parah ya. Tahun 2024 ini parah karena udah nyata dan udah divonis. Politik dinasti itu udah divonis itu melanggar etis karena nanti menghasilkan pemimpin tidak berkualitas. Nah, itu terjadi tapi kita tolak. Dan ketika nyoblos itu kita dengan semangat agama yang diperbaharui. Nanti kita lihat apakah kita bangsa Indonesia ini semangat beragamanya tinggi atau tidak. Oh, ada kaitannya dengan pemilu, ada.
Siapa yang menang nanti itu berkaitan. Bagaimana mau dibilang semangat beragama kalau yang menang itu kampanyenya joget? Joget jadi kampanye. Tapi ya orang Indonesia ya, apa namanya, literasi politik ini memang nggak semuanya tinggi, belum semuanya. Ini kasih sembako di pinggir istana masih senang, langsung survei nanti. Gitu lah. Kalau dunia itu semangatnya nggak usah diperbarui, karena ini menggoda, memperbaharui semangat cinta dunia nggak ada itu Pak. Dia udah otomatis baru terus ya. Cinta dunia itu baru terus, nggak usah diperbarui. Semangat beragama yang harus diperbarui, karena dia tergerus dengan cinta dunia. Jadi nggak ada yang memperbaharui semangat cinta dunia. Tiap hari cinta dunia. Kalau nggak ditahan, ya ditahannya dengan memperbaharui semangat beragama. Subuh ngantuk, enakan tidur ya, daripada bangun sholat subuh ke masjid lagi berjamaah. Apalagi kalau di daerah puncak, daerah dingin, di Alaska, wudhunya wudhu. Dan tidur itu bukan semangat. Saya semangatnya tidur bukan semangat. Semangat itu tadi irqomu fakol, bangkit itu semangat itu bangkit. Kemudian berdoa ya untuk melakukan amal. Pemilu ini ikhtiar kita. Nanti kalau soal hasil nanti kita bahas setelah ada hasil baru kita bahas. Kita kaitkan dengan iman pada koda dan koda. Kalau sekarang ini ya sampai tanggal 14 nanti. Kalau 2 putaran sampai bulan Juni. Kemungkinan 2 putaran tinggi, cuma kita bisa pastikan. Ada yang kampanye 1 putaran. Pengen banget karena yakin kalau 2 putaran kalah ya. Makanya survei terakhir itu ada yang mengatakan udah mencapai 51% dan survei itu kampanye. Survei itu kampanye. Jangan dilihat sebagai statistik. Survei itu bukan statistik lagi kalau di Indonesia. Dia sudah kampanye. Bisa direkayasa survei. Sedikit saja diolah. Ya gitu. Jadi kita ngaji buat apa aja kuncinya untuk memperbaharui semangat beragama kita. Sholat Jumat, khutbah Jumat itu juga itu tajdid itu. Makanya pesannya takwa. Dari ibadah ke ibadah itu tajdid. Jadi dia menimbulkan siklus. Ketakwaan itu seperti siklus saja. Terus dijaga. Kalau enggak putarannya melambat. Kayak roda ekonomi. Di semua aspek. Dalam ekonomi, dalam bisnis, tapi semuanya harus dari takwa hati. Itu yang paling penting. Semangat beragama itu di takwa hati. Jangan sampai sholat atau celaka kalau belum sholat. Harusnya makan, minum, hubungan suami istri, nyoblos ketika pemilu, itu jadi ibadah berpahala. Itu semangat beragama. Jadi agama itu dibawa di semua aspek kehidupan. Saya pernah ketemu orang yang ngomong mungkin bapak, di sini jangan bawain ayat Quran.
Di sini jangan bawa ayat-ayat Quran. Itu di kantor saya waktu itu. Itu nggak sesuai dengan ajaran Islam itu saya bilang. Saya bawa ayat. Ini jawab sini nggak usah bawa ayat-ayat Quran. Di kantor. Itu parah sih semangat beragamanya parah. Kira Islam itu agama masjid doang. Keluar dari masjid jadi kafir loh. Kalau Islam agama masjid. Kita mau Islam kalau di masjid ini Islam. Keluar kafir. Di kantor kafir loh. Nggak boleh bawa ayat. Di pemerintahan jadi kafir loh. Nggak boleh bawa ayat. Semangat beragama itu dimanapun itu dibawa syariat itu dipakai. Itu namanya semangat beragama. Itu harus diperbaharui tiap hari. Ya, itulah fungsi muhasabah itu. Sehingga nanti muncul mindset, sudahkah saya seperti yang Allah inginkan terhadap apapun dan terhadap siapapun. Itu mindset takwa. Dan sering itu saya ngomong dan itu prosesnya nggak mudah dan nggak bisa cuma sehari. Setiap hari proses untuk membangun mindset, sudahkah saya seperti yang Allah inginkan. Itu memperbaharui itu. Nanti kalau mau tidur lagi nanti malam seharian ini berapa persen amalan saya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai syariat, berapa persen yang nggak sesuai syariat. Itu namanya memperbaharui semangat beragama. Nah, ini pengajian itu gerakan pembaharuan semangat beragama. Gerakan pembaharuan semangat beragama itu bukan organisasi semata. Dan gerakan pembaharuan beragama itu bukan pakai sarung atau bukan menggunakan teknologi, bukan modernisasi. Tapi sampai muncul mindset takwa itu. Sudahkah saya seperti itu? Dan demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya yang menanyakan paling tepat. Besok. Jadi jangan sampai ngajinya itu berulang-ulang, semangat beragamanya nggak naik-naik, malah berkurang. Alhamdulillah, kalau terkumpul dari kebenaran dari Allah yang berbeda atas kebenaran, apa yang kami sampaikan tentu tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.